Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rencana Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang percaya merupakan rencana yang indah, rencana yang mulia, dan rencana yang kekal. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, marilah kita memiliki hati selalu rindu hidup di dalam rencana Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, maka ketika kita merencanakan sesuatu, ingatlah pula bahwa Tuhan juga punya rencana atas hidup kita. Ada kalanya rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Tidak selalu kita dapat melihat rencana Tuhan saat kita membuat rencana dalam hidup kita. Apakah orang percaya harus menggumuli rencana Tuhan terlebih dahulu, baru menyusun rencana? Ataukah membuat rencana terlebih dahulu dan memohon pimpinan Tuhan? Atau tidak membuat rencana apa-apa, tetapi mengalir saja serta menganggap semua itu dalam pimpinan Tuhan? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 16, ayat 5 sampai dengan ayat 11. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus hendak melakukan perjalanan misinya dari kota Efesus. Dan dalam rencana itu, maka kota Korintus menjadi kota yang akan ia kunjungi. Dalam rangka Rasul Paulus hendak memberikan perhatian kepada gereja di Korintus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita perlu membuat rencana, namun kita harus terbuka kepada pimpinan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang melayani misi pekerjaan Injil. Dan kali ini dia merencanakan perjalanan misi yang ketiga. Dan kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki perencanaan yang baik. Meskipun perencanaan yang ia buat juga memperhitungkan situasi dan kondisi. Saudara, Rasul Paulus di dalam perhatiannya kepada jemaat di Korintus, maka dia memberitahukan rencana dia untuk mengunjungi kota Korintus. Dan kita tahu ada dua macam rencana dari Rasul Paulus. Yang pertama, sebagaimana yang ditulis di sini, dari Makedonia, dia pergi ke Korintus. Namun ada rencana yang lain. Dia pergi ke Korintus terlebih dahulu, kemudian ke Makedonia, dan kembali ke Korintus. Nah saudara, kita melihat di sini ada kalimat yang sangat indah yang dikatakan Rasul Paulus, dikatakan jikalau Tuhan mengizinkannya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus merencanakan sebaik-baiknya.
dengan pelbagai pilihan-pilihan yang mungkin bisa dilakukan, yang bisa mengoptimalkan pelayanannya. Namun saudara, Rasul Paulus sangat sadar bahwa semua rencana itu harus ada di dalam rangka rencana Allah. Maka itu Rasul Paulus berkata, jikalau Tuhan mengizinkannya. Saudara, ada keterbukaan kepada pimpinan Tuhan. Dan memang saudara-saudara, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam seluruh perjalanan Rasul Paulus, sehingga saudara-saudara segala situasi dan kondisi Tuhan pimpin sedemikian rupa, sehingga Rasul Paulus dapat melaksanakan perjalanan misi yang ketiga. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak mempunyai rencana yang baik. Tetapi saudara, kita pun harus terbuka kepada pimpinan Tuhan. Kita harus memperhatikan situasi kondisi, tetapi kita harus tunduk kepada izinnya Tuhan. Ketika Tuhan memimpin, marilah kita belajar untuk taat. Mungkin pimpinan Tuhan berbeda dengan rencana yang telah kita atur, tetapi pimpinan Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kesempatan terbuka dapat berjalan bersamaan dengan kesulitan yang akan kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Saudara, ada kalanya kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa kalau Tuhan membuka kesempatan, maka semuanya akan lancar. Tetapi dari apa yang Rasul Paulus sharingkan di sini, saudara, ternyata tidak demikian. Saudara, di kota Efesus, Rasul Paulus mau tinggal sampai hari raya Pentakosta. Mengapa demikian? Karena banyak kesempatan baginya mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Namun tidak berhenti di sana. Dia mengatakan sekalipun ada banyak penentang. Saudara, ada dua hal yang bertolak belakang. Yang pertama, banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Kontranya adalah ada banyak penentang. Saudara, bagaimana Rasul Paulus mengambil keputusan? Jikalau Rasul Paulus menekankan kepada banyaknya penentang, maka dia tidak akan tinggal lama-lama di kota Efesus. Namun saudara, yang Rasul Paulus lihat adalah bukannya kesulitan itu. Bukannya banyaknya penentang. Tetapi yang Rasul Paulus lihat adalah kesempatan yang Tuhan bukakan. Saudara, kesulitan-kesulitan bisa kita hadapi. Tetapi saudara, mari kita menghargai ketika Tuhan memberikan kita kesempatan yang terbuka itu. Karena saudara, kita bukan berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Jikalau Tuhan membuka kesempatan itu, Tuhan yang memimpin kita menghadapi segala kesulitan. Mengapa? Karena Dia tahu apa yang Dia mau kerjakan melalui hidup kita. Supaya kita bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib yang memimpin kita. Sehingga saudara, iman kita makin bertumbuh. Kita semakin mengenal Dia. Dan kita lebih berani di dalam hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami melalui bagian firman Tuhan ini. Mata rohani kami celik bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya. Di dalam kami mengabdi dan melayani Tuhan dalam hidup kami. Mohon biarlah Tuhan, Roh Kudus senantiasa memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.